Sembah dan puji penuhi takhtamu. Amin, haleluya. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, Amin. amin. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita ada pagi hari ini. Bukti dari kebaikan Tuhan. Kita bisa bernafas pagi hari ini. Bukti Tuhan Yesus itu baik. Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Amin. Yesus Puji itu Tuhan. baik. Ya, Amin. haleluya. Haleluya. Dan hal yang paling tepat untuk kita membalas segala kebaikan Tuhan, walaupun itu tidak sebanding dengan besarnya kebaikan Tuhan, hal yang paling tepat itu adalah kita menaikkan pujian, syukur, terima kasih kepada Dia yang sudah menyatakan kasih dan kebaikan itu dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Amin, Tuhan. haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari datang pagi hari ini ya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang menghadap Tuhan dengan satu kerinduan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak dimuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan sekali lagi, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan, ditinggikan dan dipuji. Katakan bersama, serukan, sembah dan puji dui takhtamu. Amin. Sembah dan puji dui takhtamu. Sembah dan puji dui takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah
Haleluya. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Engkau Yesus Tuhan kami. Engkau Yesus Raja kami, Allah yang layak disembah. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Disembah, Dia layak ditinggikan Tuhan, Dia layak diagungkan. Amin. Angkat suara dan hati kita sembah Dia Yesus. Kita sembah Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, ya haleluya, haleluya. Tidak ada Allah lain yang sama seperti Engkau Tuhan. Tiada Tuhan lain yang sama seperti Engkau Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak disembah. Kami datang kepadamu Yesus, sebab Engkau layak dimuliakan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku,
haleluya. Engkau Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Glory haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali datang dan siap untuk bersekutu dengan kuasa firman-Mu. Firman yang meneguhkan, firman yang memberkati, firman yang menyelamatkan, firman yang adalah jawaban dari doa dan pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Telinga pendengaran kami, hati kami, pikiran kami, biarlah kiranya Roh Kudus yang menguasai sehingga kami benar-benar diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini. Setiap benih-benih pekerjaan iblis kuasa kegelapan yang mengganggu konsentrasi kami tolak usir dalam nama Yesus Kristus. Apapun bentuknya kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari pegang Alkitab kita saudara ya. Pegang Alkitab kita. Kita menyatakan di hadapan Tuhan pagi hari ini ya. Kerinduan kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Nyatakan bahwa kita betul-betul haus. Nyatakan kita betul-betul lapar akan firman Tuhan. Amin. Hanya mereka yang haus dan lapar yang akan dipuaskan. Hanya mereka yang lapar dan haus yang akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin. Kenyangkan dengan firman Tuhan. Roti kehidupan ini. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama kembali pagi hari ini di dalam kitab Efesus pasal 6 ya. Tentang kekuatan kuasa Tuhan ya. Kekuatan kuasa Tuhan. Mari saudara perhatikan di sini saudara ya. Ayat yang ke-10, 11 dan 12. Ayat 10, 11 dan 12. Kita melanjutkan firman Allah yang kemarin ya. Efesus 6 ayat 10, 11 dan 12. Mari kita lihat baca bersama-sama. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin garis bawahi dulu firman Allah pagi hari ini di dalam ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Demikian firman Allah berkata, karena
perjuangan kita. Nah ini ya, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Pemerintah di sini bukan pemerintah secara fisik, Pak ya, tapi dalam pemerintah di sini adalah pemerintahan kuasa setan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau firman Allah menyatakan di sini, saudara, bahwa perjuangan kita. Nah, dalam terjemahan lain dia menggunakan kata peperangan kita, perlawanan kita. Jadi saudara, yang mesti kita pahami dan juga mesti kita sadari bahwa hari-hari ini kita ada di medan pertempuran. Kita ada di medan peperangan. Ya. Kita mesti menyadari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita ini ada di arena perjuangan, arena peperangan, arena perlawanan. Siapa lawan kita? Siapa musuh kita? Itulah iblis, itulah setan. Kita mesti sadari bahwa hari-hari ini kita ada di medan perjuangan, medan pertempuran. Nah, karena kita ada di medan pertempuran, saudara, maka kita mesti berjaga-jaga. Maka kita tidak boleh lengah. Maka kita tidak boleh bersantai-santai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lawan kita iblis itu, ya, kita sedang berperang melawan iblis, kita sedang berperang melawan setan. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh santai lagi. Itulah sebabnya berkali-kali firman Allah berkata, hendaklah kamu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa, saudara? Karena memang kita sedang ada di medan pertempuran ini. Dan pertempuran kita itu siapa? Lawan kita itu siapa? Dialah setan, dialah iblis. Adalah keliru, adalah sangat keliru kalau kita santai-santai hari-hari ini. Ya. Kalau kita tidak serius mengiring Tuhan, itu sangat keliru. Kalau kita tidak sungguh-sungguh hari-hari ini mengiring Tuhan, melayani Tuhan, itu sangat keliru dan itu sangat berbahaya karena engkau sedang diincar oleh si setan ini. Mari kita buka dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Tolong saya bisa bacakan ini, istri saya. 1 Petrus, saudara di rumah juga boleh buka dan boleh membaca ayat firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, ini ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, ayat 9 ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, amin. Saudara perhatikan firman Allah berkata di sini ya. 1 Petrus 5 tadi. Nah ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis. Jadi sadar kita, jaga-jaga. Siuman kita ini. Kenapa? Karena lawan kita si iblis. Nah ini ya. Kita punya lawan kita. Kita punya lawan, kita punya musuh. Namanya si setan. Ya. Kita punya musuh namanya si iblis setan itu. Nah saudara, firman Allah berkata, lawan kita si iblis itu, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah ini ya. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, kita mesti kenal dulu. Kita mesti kenal karakter setan ini. Kita mesti tahu karakter setan, karakter lawan kita, musuh kita ini si iblis ini.
Kalau enggak kita bisa kalah, kita punya strategi karena dia itu cerdik. Ya, kita harus kenali dulu siapa lawan kita, siapa musuh kita. Kalau mau banding pengalaman, kalah jauh kita sama setan. Dia itu sudah ada sejak zaman dulu. Nenek moyang kita Adam dan Hawa bahkan sudah ada dulu si setan ini. Dia sudah ribuan tahun yang lalu, saudara. Dia bekerja dari hari ke hari. Jadi kalau mau bicara pengalaman strategi, itu setan sudah pengalaman. Yang kedua apa? Dia itu tidak pernah istirahat. 1 kali 24 jam dalam satu hari dia bekerja terus. Dia tidak pernah istirahat, itu setan itu. Dia mengincar kita bahkan ketika kita sedang tidur pun, saudara, nyenyak tidur, dia mengincar kita. 1 kali 24 jam. Setan tidak pernah berhenti dalam satu hari untuk mengincar kita, untuk mengalahkan kita. Nah, perhatikan juga di sini dikatakan, saudara, dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah. Kalau saudara kenalkan singa itu siapa? Dia raja hutan. Ya, dia kalau mengaum itu akan menyebabkan ketakutan yang besar kepada semua penghuni hutan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kerja setan, dia mengaum-ngaum. Saudara lihat ya relevansinya dengan situasi keadaan sekarang. Waduh, sekarang banyak sekali, saudara, auman setan. Ya, itu sebabnya hari-hari ini jangan kita membesar-besarkan setan. Kuasa setan yang bekerja, kuasa iblis yang bekerja. Wah, kita lihat ini, si ini hebat ya, si ini hebat ya. Apalagi kalau saudara lihat paranormal sekarang, wah, pesulap yang berbasic illuminate atau berbasic kegelapan. Waduh, jangan sampai saudara besar-besarkan. Jangan saudara mengagung-agungkan setan, saudara. Itu cara kerja dia hari-hari ini, saudara, ya. Dia hebat, dan setan itu masuk di segala bentuk aspek kehidupan kita. Apalagi dengan munculnya, dengan adanya kecanggihan teknologi, ya, dunia internet dan lain, media sosial dan lain sebagainya. Ya, setan itu banyak mempublikasikan, saudara, cara-cara dia bekerja, dan tanpa disadari banyak kita mengagung-agungkan dia. Jangan, saudara. Itu sebabnya saya pesan kepada kita pagi hari ini, lebih baik kita banyak memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan dan memuliakan Yesus Tuhan dan Raja kita. Amin, saudara. Memuliakan Dia Allah kita, besarkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, muliakan Dia. Itu yang kita mesti lakukan, jangan setan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ya, yang paling penting untuk kita pahami, sadari, dan berjaga-jaga cara kerja setan itu. Dikatakan di sini, pertama, memang dia seperti singa yang berjalan keliling. Ya, dia ini si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi perhatikan, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, saudara bisa baca dalam terjemahan-terjemahan lain. Sebenarnya yang paling berbahaya dari singa itu, ketika dia mau menangkap, dia mau memangsa lawan untuk menelan, itu bukan ketika dia mengaum. Kalau kita dengar singa mengaum, kalau hewan lain mendengar singa mengaum, maka mereka sudah kabur. Saya pernah menyaksikan, saudara, saya pernah melihat di channel televisi, di siaran televisi Animal, ya, bagaimana karakter harimau atau singa, khususnya singa. Dia rupanya, saudara, ya, ketika dia mengaum, sebenarnya dia itu sedang istirahat atau sedang tidur, sedang berdiam. Nah, ketika dia mulai mencari mangsa, dia tidak mengaum-ngaum lagi. Ketika dia mau mencari mangsa yang mau ditelan, dia tidak mengaum-ngaum lagi. Dia mulai mengendap-endap. Saudara bisa saksikan itu, ya. Buka channel yang berhubungan dengan singa, ya, dunia animal itu. Nah, saudara, dia mulai mengendap-endap. Kalau dia lihat rusa di sana atau siapapun musuhnya dia itu yang dia sudah mau siap terkam, dia mengendap-endap pelan-pelan, sampai pada waktu yang tepat dia kejar dan kemudian dia tangkap.
Saudara tahu salah satu karakter dari singa, kalau dia mau menangkap musuh, mau menangkap mangsanya itu, saudara, dia akan berusaha untuk langsung menangkap bagian kepala sini, belakang kepala ini. Ya. Dia lompat dan dia mengendap-endap dulu, mengendap, kemudian dia tangkap itu bagian belakang, dia terkam ini bagian belakang ini. Karena dia tahu ketika sudah ketangkap di sini, musuh itu pasti sudah ada di dalam tangan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hati-hati sekarang. Setan sedang bekerja dengan cara yang demikian. Hal yang paling berbahaya dan cara kerja setan itu adalah bergerak diam, yang tidak kelihatan, yang tidak disadari oleh kita. Dan yang paling penting untuk saudara perhatikan di sini, setan hari-hari ini paling banyak menyerang kita itu di bagian nih, pikiran. Nih, sebenarnya pikiran itu di sini. Enggak, sini kita mikirnya sini, otak besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hati-hati. Peperangan yang paling berbahaya kita orang yang percaya kepada Tuhan itu ada di pikiran ini. Ya, itu sebabnya tidak sia-sia kalau firman Allah berkata bahwa si iblis itu lawan kita itu. Lawan kita si iblis itu berkeliling mengaum-ngaum sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mengendap-endap siap menerkam. Kenapa firman Allah menggunakan ilustrasi singa? Padahal singa itu secara umum dalam firman Tuhan itu adalah gambaran dari Yesus, singa dari Yehuda. Tetapi memang di mana-mana selalu ada pemalsuan. Ya, di situ selalu ada lawan, dan lawan Yesus itu adalah si iblis. Nah, saudara, singa itu selalu menerkam sini. Makanya paling efektif untuk mengalahkan orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk mengalahkan dalam peperangan rohani ini, dia serang di bagian pikiran kita. Karena itu tidak terlihat. Tapi itu justru yang bahaya. Kalau dia sudah bisa menguasai pikiran kita, hati-hati saudara, kita sudah ada di ujung untuk kejatuhan. Itu sebabnya kita mesti menang melawan setan. Itu sebabnya firman Allah katakan, berjaga-jaga, sadar. Berjaga-jaga, sadarlah. Jadi tidak boleh tertidur oleh situasi dan keadaan. Tidak boleh tidak boleh apa istilahnya, ya? Tidak boleh lengah. Mesti sadar kita nih, kita ini ada di medan pertempuran, kita ini ada di medan peperangan. Saya senang dengan sebuah lagu nih berkata, tiada satu hari tanpa pergumulan, tiada satu hari tanpa penyerahan. Jadi setiap waktu, setiap saat kita ada di medan pertempuran. Dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum juga. Di satu sisi dia mengaum, di satu sisi dia mengendap-endap untuk mengincar kita. Setiap saat dalam 1 kali 24 jam, saudara, kita selalu diincar setan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya hati-hati kita. Saudara, kita mau berbuat dosa hari-hari ini, kita mau jatuh dalam dosa perzinahan, dan jatuh dalam dosa persinahan, percabulan, dan lain semuanya. Saudara, itu tidak lagi saudara ketika saudara ada kedapatan selingkuh, kedapatan berbuat serong, ada will, ada pil, dan lain sebagainya. Saudara, di dalam kamarmu sendiri, saudara, dalam ruanganmu sendiri, yang kau bisa jatuh dalam dosa perzinahan dan dosa percabulan. Hati-hati saudara hari-hari ini, sadar dan berjaga-jagalah. Dia mengincar, menyerang bagian pikiran kita, dan kemudian akhirnya dia bisa menguasai seluruh tubuh kita. Itu sebabnya firman Allah berkata apa saudara? Kembali di Efesus pasal 6. Akhirnya ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mesti ada kekuatan ekstra, mesti ada kekuatan lain yang bisa memampukan kita untuk bisa melawan setan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan roh jahat di udara, melawan setan-setan. Setan dia punya struktur kepemimpinan dia, ya.
dia punya jenjang kuasa yang bekerja. Ada di sini penguasa-penguasa, baru pemerintah-pemerintah, baru penguasa teritorial itu, saudara. Jadi dia punya area, punya wilayah, dan mereka saling menghormati itu setan ini, saudara. Ya, mau banyak kali kita yang jadi korban karena kita tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Yang terakhir itu setan-setan, itu demon-demon, ya, roh-roh setan, roh-roh iblis, itu setan, itu kroco-kroconya dia. Tapi itu bahaya juga, saudara. Ya. Nah, kita mesti sadar itu, kita mesti berjaga-jaga lawan kita si iblis. Setan itu sedang mengaum-ngaum singa, seperti singa mengaum dan siap menerkam, menelan kita. Tapi puji Tuhan, saudara, firman Allah ingatkan kita, Paulus firman Allah mengingatkan kita bahwa kita ada kekuatan yang memampukan kita untuk kita menang terhadap peperangan rohani ini. Itu kekuatan di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, saudara. Kuasa Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus ada bersama kita, memampukan kita untuk menang. 1 Yohanes 4 ayat 4, mari tolong dibaca ini. 1 Yohanes 4 ayat 4, baca ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Amen. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Amin, saudara. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Roh iblis, roh setan, penguasa udara, pemerintah, penguasa jahat, roh jahat di udara, setan, apapun roh itu di dunia ini, roh yang ada di dalam kita, kuasa yang ada di dalam kita itu kuasa Allah, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, itu lebih besar dari semua roh yang ada di bumi ini. Amin, saudara. Amin. Katakan, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari roh yang ada di bumi, di mana pun di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ini jaminan untuk kita menang dalam peperangan. Silakan iblis dengan berbagai macam cara, silakan setan dengan berbagai macam tipu daya, tetapi percayalah ada roh yang lebih besar dalam diri saudara. Kalau engkau sedang mengalami peperangan rohani hari-hari ini, katakan firman Tuhan ini, roh ya iblis, hai setan, roh yang ada dalam diri saya lebih besar dari rohmu, ya. Kuasa yang ada dalam diri saya lebih besar dari kuasamu. Amin, amin. Katakan tegas kepada iblis dan setan, engkau akan menang dan lawanlah iblis itu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin, amin. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Mari angkat suara kita dengan sungguh-sungguh, katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih, amin, haleluya, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Yesus Kristus, pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita imani, kita sadari dulu bahwa kita ada di medan perperangan rohani hari-hari ini. Mungkin engkau sadar, engkau sedang bergumul dengan keterikatan roh-roh jahat di dalam dirimu. Roh-roh apa itu, roh apapun itu, roh perjudian, roh kemampukan mungkin, roh percabulan, roh roh pornografi, roh-roh yang lain yang mengikat engkau hari-hari ini. Engkau sadar engkau sedang bergumul dengan itu. Katakan, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari roh manapun. Sebab itu saya ingin mengajak kita untuk semua untuk kita berdoa pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa, Tuhan tolong tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pagari kami dengan malaikat Allah berpasukan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Suami, istri, orang tua, anak-anak kami di dalam nama Yesus. Tuhan, pagari kami. Pagari kami. Bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan saat ini, sebab itu saat ini kami datang kepada Engkau dan kami mengangkat hati kami, iman kami, menyatakan bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Dan kami perkatakan firman Allah bahwa di dalam nama Yesus segala kuasa yang ada di bumi, di udara, di bumi dan di bawah bumi tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat kita semua, dan saudara juga boleh berdoa. Kami mau berkata dengan iman di dalam otoritas kuasa nama di atas segala nama, itu nama Yesus Kristus. Segala kuasa-kuasa yang mengikat kami hari-hari ini, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara teringat suamimu atau istrimu terikat dengan roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan, roh apapun itu, saudara doakan pagi hari ini. Atau anak-anakmu, mereka yang terikat dengan gadget, terikat dengan HP, terikat dengan berbagai bentuk apapun itu, mari kita mau berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami angkat hati dan iman kami. Kami menyadari mungkin kami hari-hari ini terikat dengan apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Anak-anak kami, bahkan kami sendiri mungkin terikat dengan roh-roh HP, roh-roh gadget ini Tuhan, yang mengikat lewat peralatan media sosial ini Tuhan. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan kami dalam nama Yesus Kristus. Kami terikat dengan nonton film yang tidak berkenan kepada Engkau. Kami tolak, kami lepaskan itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami menang dalam ikatan-ikatan ini. Kami menang dengan ikatan-ikatan ini dalam nama Yesus Kristus. Kami mau mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Roh-roh hobi kami yang mengikat kami, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, yang akhirnya merampas prioritas Engkau di dalam hati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, roh-roh ini keluar dari hidup kami. Bebas kami, lepas kami, menang kami, lawan iblis di dalam kuasa nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kami berkemenangan di dalam Engkau. Haleluya. Mari sama-sama katakan, aku menang. Aku menang. Aku lebih dari pemenang di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, kuasa sakit penyakit yang mungkin selama ini mengikat kami, kami angkat hati dan iman kami, kami tolak, kami usir kuasa sakit penyakit dari tubuh kami, dari tubuh orang tua kami, suami atau istri kami, anak-anak kami. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, keluarga kami, anak kami yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh Esra, kami hancurkan semua sakit penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Ada pemulihan, ada kesembuhan di dalam kuasa nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kami menang, kami menang, kami menang, kami menang. Amin, 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 amin. Di dalam kuasa nama Yesus kami menang. Haleluya, 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 haleluya. Kami menang atas penyakit kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami menang atas perikatan apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan kami dalam nama Yesus.
amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, lagu ini Glory Glory Haleluya, ini adalah lagu yang dulu di zaman-zaman peperangan sering dinyanyikan oleh pasukan-pasukan Kristus ketika mereka berperang. Nah saudara, ketika mereka menuju medan peperangan, mereka nyanyikan ini lagu ini, Glory Glory Haleluya. Lagu ini sebenarnya adalah lagu tindakan iman sudah mengalami kemenangan. Jadi waktu mereka menyanyi ini, ketika menuju medan perang dan mereka bernyanyi, mereka yakin betul-betul sudah ada kemenangan yang mereka dapat. Nah begitu juga kita sedang berperang secara rohani hari-hari ini. Nyanyikan pujian ini dengan iman kita, bangkitkan iman kita bahwa kita sudah menang atas pergumulan kita. Amin saudara. Glory, glory, haleluya. Diberi kesembuhan oleh Tuhan, yang susah diberi penghiburan dan sukacita oleh Tuhan, yang ada mengalami pergumulan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman. Saya dipulihkan, saya disembuhkan, saya diberkati oleh Tuhan, saya dilepaskan oleh Tuhan. Amin, amin. Mari katakan bersama-sama, saya dipulihkan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya diberkati Tuhan. Saya diberkati Tuhan. Amin, 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 amin. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami deklarasikan Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Mari angkat suara kita. Saudara ikuti kata-kata saya ya, tapi katakan itu dengan sungguh-sungguh lahir dari hatimu dan dengan iman. Amin, amin, amin. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia bagi Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Pemerintah Tuhan. diberkati Tuhan. Pemerintah diberkati Tuhan. Pemerintah dipulihkan Pemerintah Tuhan. dipulihkan Tuhan. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus, Yesus. Indonesia Amin. mengalami lawatan Tuhan. Indonesia mengalami lawatan Indonesia Tuhan. mengalami kegerakan rohani. mengalami kegerakan rohani. Dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Kristus. Amin, Terima amin. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Demikian Terima dengan kasih. kota-kota dimanapun kami berada Tuhan, Ya. di mana kami tinggal, diberkatilah kota kami, Amin. diberkatilah desa kami, Amin. diberkatilah dusun di mana kami berada Ya. dan kami tinggal, di pelosok Amin. manapun, Amin. diberkatilah tempat lingkungan Amin. di mana Amin. kami ada, diberkati pemerintah sekitar Ya. kami, camat, lurah, RW, Yes. RT, diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Jaga dan lindungi, Amin. beri hikmat buat mereka di dalam menjalankan tugas pemerintah untuk benar-benar mengedepankan kepentingan Amin. masyarakat Amin. dan Amin. rakyat sepenuhnya di dalam nama Terima kasih Tuhan dalam Yesus. nama Terima Yesus. kasih terpuji bagi Pujilah nama Engkau, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Amin. Yesus. Terima kasih Haleluya, Tuhan. haleluya. Glory, Terima kasih, glory, Tuhan. haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib
Amin. Terima kasih Bapak. Kami siap masuk di hari yang indah ini. Ya. Jagailah kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Amin. darah-Mu. Kemana kami pergi, kemana kami melangkah, dan Ya. apapun yang kami lakukan, diberkatilah oleh Amin. Tuhan, dijaga dan dilindungilah Yes. oleh Tuhan. Suami, istri, keluarga kami, anak-anak, orang tua kami dalam lindungan kuasa Amin. Tuhan. Amin. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepada Engkau, siap kami melangkah di hari ini di dalam pimpinan tuntunan kuasa-Mu. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jesus reigns seven times. Go. Jesus reigns. 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 Haleluya. Selamat pagi. Salam dalam